Apa sih kata firman? Jangan kamu khawatir apapun, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa setiap saat tuh sebenarnya ya. Dalam segala hal kita bisa minta kepada Tuhan, datang pada Tuhan, sambat sama Tuhan, itu doa. Sambat itu doa. Tapi nggak usah ngelaporin kesalahan orang lain, Tuhan juga udah tahu. Tapi kalau Anda sambat, boleh. Aduh Tuhan, aku sedih banget Tuhan, aduh aku nggak bisa terima, gimana aku caranya ngampuni. Ya, jangan minta Tuhan ngubah orang itu. Doa itu bukan untuk mengubah orang lain. Doa itu untuk mengubah diri kita. Jadi ibaratnya batu yang keras, hati kita yang keras, kalau kita kasih doa terus, itu ibarat ditetesi air, tes, lama-lama juga batunya lobang ya. Kita lihat kan, banyak yang batu ditetesin air terus digerus sama air, bisa berubah bentuknya. Demikian juga hati kita yang keras. Kalau kita bilang, oh aku ini luka batin nih dasarnya dari dulu, orang tua keras, aku juga terbentuk seperti ini, ya ini aku. Terus kita nggak mau berubah, terus apa gunanya kita berdoa? Kita mau Tuhan yang berubah, ya enggak toh. Tuhan sudah punya rencana yang terbaik buat kita. Kita bukan mengubah Tuhan di dalam doa, tapi untuk Tuhan mengubah diri kita. Itulah tujuan doa, ya. Jadi relasi pribadi dengan Yesus. Lalu kemudian apa doa itu dan mengapa perlu ya? Doa itu tadi relasi, ngomong-ngomong sama Tuhan, sambat sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Seperti perempuan Samaria ketemu Yesus, dia berubah kan? Kemudian dia menjadi pewarta, saksi Kristus. Di sana tuh ada orang yang bisa menceritakan tentang aku, tentang keadaanku, tentang masa laluku. Dia excited sekali setelah berjumpa dengan Tuhan. Demikian juga kita, ya, apabila doa kita itu sungguh-sungguh masuk, ya, maka kita pasti akan menemukan sukacita tuh dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi artinya kita datang pada Tuhan itu jangan separuh hati, ya, atau bolehlah separuh hati, yang penting datang, yang penting setia. Kadang-kadang di dalam kekeringan dituntut kesetiaan, ya. Tidak mencari nikmat di dalam doa. Aduh, kemarin aku bisa nangis. Kemarin hatiku tuh cespleng banget tuh, langsung lega setelah doa. Sekarang kok nggak ada apa-apa ya? Padahal kita sudah masuk doa, siap-siap pengen nangis lagi tuh, supaya lega gitu kan. Tapi hari itu Tuhan tidak berikan karunia air mata. Tuhan tidak berikan kita itu. Jangan tertutup dengan karunia Tuhan yang lain. Mungkin saat itu Tuhan sedang mau ngajarin kita keheningan. Ya, terima, mengalir. Doa dibimbing oleh Roh Kudus, bukan oleh agenda kita. Ya, jadi doa itu dibimbing oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan kita. Jadi doa itu memang 100% karya Roh Kudus, tetapi dari pihak kita datang kepada Tuhan setia walaupun kita sedang merasa tidak siap untuk berdoa. Karena kita sudah punya waktu tadi kan, waktu yang sudah kita tetapkan, kita datang. Itu namanya kekeringan rohani kalau kita lagi nggak ngapa-ngapa, nggak ngerasain apapun di dalam doa. Bisa jadi karena Tuhan sedang memproses kita, memurnikan kita, supaya kita nggak mencari berkat, supaya kita nggak cari hiburan, nggak masuk doa itu karena kepengen lega. Boleh nggak pengen merasa lega dan ya boleh banget, tapi bukan itu yang kita cari gitu loh. Kita cari Tuhan. Terserah Tuhan hari itu mau ngasih kita apa, gitu ya. Jadi kalau sedang mengalami proses itu setia aja, nanti kekeringan itu juga lewat ya kalau kita setia. Itu yang Yohanes Salib katakan, kadang-kadang kita dimurnikan dalam malam gelap, nggak menikmati apapun, hiburan rohani ditarik. Tapi kalau kita masih setia baca firman, kita masih setia PD, kita masih setia pelayanan, kita masih setia doa, berarti kita tidak mundur, kita sedang naik tingkat. Ya, Tuhan lagi memurnikan kita. Ya, jadi jangan takut kalau sedang mengalami kekeringan, ya. Lain kalau kita kekeringan karena kebanyakan nonton drakor, terus nggak mau ikut pelayanan, nggak mau baca firman lagi, nggak mau doa lagi, terus kita mengalami kesuaman dan kekeringan, ya itu artinya kemunduran. Paham ya? Bisa dibedakan ya? Oke. Nah sekarang
Doa itu seperti itu ya. Jangan kita barusan masuk doa, makanya saya bilang kenapa kok 30 menit sih? Atau minimal 15 menit lah. Karena kelemahan kita sendiri. Pikiran kita yang masih sangat duniawi itu kadang-kadang masih perlu proses untuk bisa nyambung dengan frekuensi Tuhan. Jadi kalau kita mengendapkan dulu, menenangkan diri kita, itu kan butuh waktu. Kita pujian dulu, kita mengarahkan hati pada Tuhan, kita nyari frekuensi Tuhan, itu kan butuh waktu. Apalagi yang kita sepanjang hari itu jumpalitan kerjaan ini, marahin orang dan lain sebagainya, itu hati kita pasti lagi kacau kan. Begitu masuk doa ya harus ditenangin dulu tuh, baru bisa mengalami hadirat Tuhan. Nah, kalau kita cuma doa 5 menit, ibaratnya kita masih ketok-ketok-ketok, begitu Tuhan bukain kita sudah amin. Ya sudah bye-bye. Jadi ya Tuhan mau ngasih apa nggak nyampe deh sama kita gitu ya. Nah, jadi doa itu mengarahkan pandangan ke surga. Datang aja pada Tuhan, nggak usah ngomong, itu juga doa. Yang penting Tuhan, aku siap engkau mau ngasih apa, nggak kasih apa-apa, aku percaya Tuhan engkau hadir di sini. Doa itu juga suatu tindakan iman ya. Kita nggak harus merasakan apa-apa, nggak harus melihat jawaban doa kita saat itu, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita ada bersama dengan Tuhan, itulah doa, itulah relasi kasih. Ya di sini kan semuanya anak muda nih kebanyakan, tapi yang tua-tua nih ya, saya juga termasuk tua. Kadang-kadang nggak ngomong itu kita udah saling tahu kok sama pasangan kan, sama dengan Tuhan kita diem aja kita. Yang penting kita mau memberi diri kita dicintai, dikasih Tuhan, itulah doa. Nah, dan juga membuat kita tuh sadar terus nih, siapa sih kita ini? Kan kalau doa kita juga ada pertobatan. Kalau kita lagi dibimbing ke arah pertobatan ya ikutin aja. Tapi kalau kita lagi mau hening, ikutin aja. Kalau kita mikir, aduh aku ini belum rosario, belum devosi, belum novena, belum karonka, aduh udah habis nih waktu untuk hening. Padahal aku lagi pengen sekali hening, ikutin yang heningnya ya. Karena ketika Anda sudah sampai pada sumber mata air untuk minum, Anda nggak perlu lagi metode. Jadi kadang-kadang kita repot dengan metode, dengan segala macam rutinitas yang lain, doa-doa lisan, yang sebenarnya tujuannya membawa kita pada kontemplasi, yang sebenarnya tujuannya membawa kita pada mengalami kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan dalam keheningan ya. Seperti Elia kan mengatakan Allah hadir dalam angin yang sepoi-sepoi basah ya. Tapi kemudian ketika kita sudah ditarik masuk dalam keheningan, terus kita jadi bingung, loh waktunya udah habis, aku belum koronka, belum apa. Nah itu sebaiknya Anda memilih untuk tinggal dalam keheningan. Jadi kita udah nyampe tuh di tujuan, masa kita mau dayung perahu lagi ya. Jadi metode atau sarana itu diperlukan selama kita masih mau mencapai tujuan. Tapi kalau ketika kita sampai di tujuan, ya metode sarana itu nggak terlalu penting lagi gitu. Keheningan, persatuan dengan Tuhan, relasi cinta dengan Tuhan, itulah tujuannya doa ya. Mengalami persatuan dengan Tuhan. Itulah di situ kita mengalami diubah oleh Tuhan. Saya pernah mengalami, saya kan punya relasi dengan papa nggak terlalu baik. Saya merasa papa saya itu nggak memperhatikan saya, nggak peduli sama saya. Contohnya yang saya ingat ketika saya dulu cari les bahasa Inggris sendiri nih. Saya kan suka sekali bahasa Inggris sejak SD. Saya nyari sampai dapat. Nah, suatu hari saya diantar sama supir papa saya dengan mobil ke tempat les bahasa Inggris. Waktu itu hujan keras. Nah kemudian banjir. Bapak saya waktu saya pulang ngomong ke mama, dan mama yang nyampaikan ke saya, lain kali kalau lagi hujan kamu jangan diantar naik mobil, nanti mobilnya mogok. Nah terus saya pikir, loh berarti papa saya itu lebih sayang mobilnya dong daripada aku. Maksudnya nggak diantar dengan mobil, itu suruh naik apa, naik becak mungkin ya. Nah tapi kemudian saya pikir, wah aku kok nggak dipeduliin ya gitu. Nah pernah juga misalnya saya itu kan sudah masuk di sekolah favorit tuh waktu SMP di Surabaya. Udah 2 minggu udah ada les, udah pemilihan ketua kelas saya dipilih. Kemudian juga ada, saya ingat ada ulangan 1 kali bahasa Inggris, ulangan agama saya udah dapat 10. Wah seneng kan, seneng banget kan. Tiba-tiba waktu pulang dari sekolah saya disuruh oleh mama saya pindah ke sekolah dekat rumah.
Memang sekolah yang saya pertama yang favorit itu jauhnya 13 km dari rumah saya. Tapi kemudian saya disuruh pindah ke sekolah dekat rumah yang bisa jalan kaki. Dan saya kan kaget banget tuh. Tapi akhirnya saya ngikutin. Ketika saya masuk di sekolah itu saya benar-benar shock sih. Sekolah itu jelek sekali. Reo ya, artinya anaknya nakal, nggak disiplin, mutunya memang jauh di bawah sekolah favorit itu. Akhirnya 1 minggu saya alasannya apa tuh disuruh pindah, karena papa saya nggak mau nganterin gitu. Saya jadinya akhirnya setelah 1 minggu itu saya nggak kuat, saya bilang sama mama saya mau balik lagi ke sekolah yang pertama. Akhirnya dicarikan antar jemput. Nah, hal itu masih ingat ya. Jadi saya merasa aduh saya itu nggak bisa deket. Saya baik sama papa, masih ngomong seperti biasa. Cuma akhirnya dalam suatu hari dalam doa pribadi, saya diingatkan semua hal-hal yang membuat saya itu begitu marah ya. Tapi saya nggak berani marah karena kan papa. Saya pikir kalau anak marah sama papa itu nggak boleh, nggak hormat, nggak sopan, dosa. Jadi akhirnya saya diem. Tapi pada waktu itu di dalam doa saya benar-benar merasakan itu kemarahan saya itu keluar, peristiwa-peristiwanya muncul. Dan pada waktu itu saya akhirnya juga diingatkan, seperti dibukakan oleh Tuhan ya, oleh Roh Kudus, bahwa papamu itu juga nggak menerima kasih dari orang tuanya sehingga dia nggak bisa menyatakan kasih itu. Dan beruntung sekarang kamu kan sudah mengalami hidup yang baru, mengalami kasih Tuhan. Coba kamu, betapa kamu ini cukup beruntung sudah mengalami kasih Allah. Akhirnya sejak itu saya berani, saya lebih dekat lagi sama papa. Saya lebih ada effort ya untuk ngajakin temenin makan, ngajakin keluar. Jadi pelan-pelan itu hambatan barrier dalam hati saya itu mulai saya bisa dibuka, dilepasin. Sampai akhirnya papa mau dibaptis. Dan saya bersyukur beruntung sebelum papa meninggal itu saya sudah merasa lebih dekat dengan papa ya. Nah jadi doa itu sungguh-sungguh penting untuk menyadarkan banyak hal dalam doa hening ya. Saya khususnya apa yang ada di bawah sadar itu juga akhirnya teringat kembali dan saya bisa bereskan dengan bantuan Roh Kudus di dalam doa. Nah, doa itu isinya apa? Tadi saya sudah ngomong soal doa hening kan? Sekarang bisa pujian. Mungkin di awal kita itu masih perlu mengkondisikan hati kita kan, supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, kita puji-pujian. Setelah itu mungkin kita ada pertobatan. Setelah itu mungkin kita bisa juga menyampaikan permohonan kita waktu kita lagi sama Tuhan ya. Setelah itu kita bisa Lectio Divina, baca firman, entah mau yang firman hari itu, nanti itu bagian yang firman yang jelasin ya. Nah kemudian kita bisa hening, ambil doa waktu hening. Kalau Lectio Divina itu kan langkah keempatnya kontemplasi atau ada Lectio, kemudian meditatio, merenungkan sabda Tuhan, oratio, kita doa, ngomong-ngomong sama Tuhan soal firman yang menyentuh hati kita, dimana kita disuruh misalnya mengampuni tapi kita nggak bisa, kita ngomong sama Tuhan, ya kan? Setelah itu kontemplasi, kita membiarkan Tuhan yang mengukirkan firman-Nya dalam hati kita. Nah, di kontemplasi itulah saya mengalami banyak diubah oleh Tuhan, gitu, ya. Nah, jadi perlu hening juga. Nah, lalu kita bisa juga nyampaikan permohonan. Doa itu nggak boleh egois, nggak boleh hanya untuk diri kita sendiri terus. Kita ini udah dapat banyak nih ya. Nah, kita perlu doain juga orang lain yang belum mengalami seperti kita. Kita doain yang sakit, tergantung hati dorongan kita. Kadang-kadang dalam doa Tuhan juga ingatkan siapa yang perlu kita doakan. Saya pernah punya doa pas ingat teman yang nangis-nangis gitu loh. Terus saya tanya, saya telepon habis itu. Kamu kenapa? Oh iya, saya lagi berantem sama papa dan saya lari dari rumah gitu kan, punya masalah berat. Akhirnya itu juga ternyata kalau Anda lagi doa hening misalnya, terus rasanya kayak kok ada distraksi ya, ada kok jadi kepikiran ini, mungkin saja itu adalah bahan doa kita. Mungkin saja orang itu sedang butuh didoakan oleh kita. Atau kita kepikiran kerjaan, mungkin saja kita sedang disuruh berdoa untuk kerjaan kita, ya kan? Atau kita kepikiran suatu, kok ini lagi pengen hening kok jadi mikir kesana kesini. Nah, jangan panik kalau seperti itu, jadikan itu bahan doa kita. Oke, ya? Baik, jadi inilah isi doa-doa kita.
bisa permohonan. Kalau kita lagi nggak pengen ngomong apa-apa, gimana yang tadi saya ngomong, ya udah diem aja juga nggak apa-apa, itu juga doa. Oke ya, diam itu nggak dosa gitu. Diam itu justru mungkin kita sedang minum dari sumbernya, seperti itu. Oke, kalau Anda suka puji-pujian, pujianlah sampai masuk dalam hadirat Tuhan. Yang penting pilih metode doa yang paling cocok buat kita masing-masing. Kita ini beda-beda karakternya, ya. Anda tidak usah bingung dengan doanya orang lain. Anda cocoknya doa apa? Udah itu aja. Pokoknya yang penting apa? Aku mengalami hadirat Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita mengalami hadirat Tuhan dengan doa rosario, lanjutkan doa rosario. Kalau kita mengalami hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan yang mendalam, lanjutkan itu. Kalau kita mengalami hadirat Tuhan dengan adorasi, lanjutkan itu. Begitu ya. Jadi jangan bingung yang mana sih metode yang paling betul. Nggak ada metode yang paling betul. Yang paling betul adalah yang paling cocok dengan karakter kita, dengan situasi kita, dan dengan bimbingan Roh Kudus juga, dan yang paling bisa membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti itu ya. Baik. Nah, tapi yang penting doa itu juga jangan sombong. Yaitu yang tadi saya katakan seperti pemungut cukai. Pemungut cukainya malah minta ampun sama Tuhan. Yang sombong kan orang Farisinya. Datang sama Tuhan laporan, pelayanannya sudah banyak, suka puasa dan lain sebagainya. Tuhan tidak butuh itu, ya. Tuhan butuh memperbaiki hati kita yang masih kurang. Nggak usah laporan prestasi gitu sama Tuhan. Oke, nah apa sih bentuk doa ini? Tadi saya udah nyinggung juga nih. Doa lisan itu semua yang ada kata-katanya. Semua yang ada kata-kata, mau rosario itu termasuk lisan. Kemudian Mazmur termasuk lisan. Bapa kami termasuk lisan, doa liturgis termasuk lisan. Doa yang nggak pakai kata-kata itu yang namanya doa hening. Doa batin maksud saya. Kalau doa renung meditasi ini apa? Contohnya Anda baca kitab suci, setelah itu Anda pakai metode diskursif, pakai akal budi membayangkan situasi konkret Yesus bersama murid, misalnya sedang menjala ikan. Kita disuruh jadi penjala manusia. Kita mungkin hadir di tengah itu. Apa yang Tuhan mau katakan untuk kita? Itu doa renung atau meditasi. Tapi kalau doa batin, ya selanjutnya ya. Setelah kita mendapatkan rema mungkin di dalam Lectio Divina, kita bisa merenungkan, kita hening. Mendengarkan sebenarnya hening ini. Mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara kepada kita di dalam keheningan. Kalau nggak bicara, nggak apa-apa. Ya berarti Tuhan sedang mau sayang-sayangan sama kita, gitu ya. Kita mengalami kasihnya. Baik, apa syarat doa? Sebenarnya nggak ada syarat yang terlalu penting. Yang penting hati yang bertobat. Kemudian iman, kita datang pada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Tidak untuk menyombongkan diri, tidak untuk mengkoreksi orang, tidak untuk mengubah orang lain. Mengandalkan kuasa Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan. Kadang-kadang kita kalau doain orang nih, kita nggak tahu dia sakitnya apa, masa lalunya gimana. Tapi ketika kita berdoa mungkin dalam bahasa roh, dalam hati ya, kalau orang itu nggak mengerti bahasa roh misalnya, itu akan memberi kita inspirasi untuk apa yang dibutuhkan orang ini. Itulah dimana kita katakan Roh Kudus membantu kita di dalam berdoa. Ya, untuk kadang kita juga udah nangis nih, ada yang mungkin habis patah hati, putus di PHK, kan udah nggak ada tuh kata-kata yang mau bisa mewakili kesedihan kita. Kecuali mungkin kita cuma nangis, kita cuma diam, atau kita berbahasa roh. Itu membuat kita bisa mengeluarkan semua yang nggak bisa terungkap dengan kata-kata. Ya, nah kuasa doa jangan ditanya lagi kan. Kuasa doa dalam pujian kita lihat waktu Paulus dan Silas di penjara, bagaimana terjadi gempa bumi dan pintu penjara terbuka secara ajaib. Belenggunya dilepaskan karena pujian dan penyembahan. Kemudian pengampunan itu bisa membawa penyembuhan. Kita lihat bagaimana banyak orang yang karena punya luka batin, dia jadi kanker. Banyak tuh ceritanya kanker stadium 4. Akhirnya karena setelah mengampuni dia sembuh, bukannya mati gitu ya. Penyembuhan, kuasa doa, jelas doa-doa penyembuhan bisa menyembuhkan. Perlindungan dari kuasa jahat, ini juga dikatakan ketika para murid tidak bisa mengusir setan dari anak yang kerasukan setan, dikatakan bisa diusir hanya dengan doa. Ya kan, Yesus mengatakan, para muridnya bingung, kenapa kok kami nggak bisa, Yesus bisa.
Ya, Yesus bilang ya dengan doa. Mungkin para murid belum berdoa sungguh-sungguh. Kita punya keberanian untuk membawakan sabda Tuhan. Ya, seperti saya juga mengajar, saya juga tahu Anda ini bukan orang yang gak punya pengalaman. Bukan saya satu-satunya yang punya pengalaman. Tapi saya juga dengan gentar datang untuk mewartakan, tapi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus gitu ya. Peneguhan untuk tugas pelayanan, ya kita tahu kita juga kadang-kadang khawatir, tapi setelah berdoa jadi yakin, punya kekuatan. Hambatan apa dalam doa? Kebimbangan, kekhawatiran, ya kita nggak percaya akan doa kita sendiri. Karena apa? Mungkin kita nggak percaya bahwa Tuhan mau melakukannya untuk aku. Kadang-kadang kan gitu, iya kamu sembuh, tapi kan kamu, iya Paulus membangkitkan orang mati, ya Eutikus yang jatuh dari jendela itu akhirnya bangun lagi, hidup lagi. Kemudian Petrus membangkitkan orang mati. Tapi kan itu Petrus, itu para rasul. Lah aku, lah Anda siapa? Anda pengikut Tuhan nggak? Anda itu murid apa bukan? Kalau mengaku murid kan sama dengan murid Kristus. Dan Tuhan kan mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Seperti itu kata Yesus. Betul ya? Jadi coba firman Tuhan itu ditarik kebenarannya. Kita juga murid Kristus gitu. Nah, apa kalau untuk nyombongin diri, ini doanya nggak laku nih. Doa yang nyombongin diri nggak laku. Emang kita siapa di hadapan Tuhan mau nyombongin gitu. Tuhan, aku sudah berderma. Emang duitnya dari mana? Kan aku kerja. Emang kamu bisa kerja karena apa? Ya kan aku rajin. Emang kamu bisa kerja, bisa rajin karena apa? Ya karena sehat, karena hidup. Hidup dari mana? Sehat dari mana? Virus kita nggak bisa lawan gitu kan sampai saat ini ya, puji Tuhan. Nah, untuk kepentingan pribadi, kalau doanya egois, itu boleh nggak sih doa untuk sendiri? Boleh, tapi nggak hanya itu maksudnya ya. Kemudian menyembunyikan dosa kita harus minta ampun dulu gitu. Jenuh, karena kita jenuh berdoa. Nggak apa-apa, doa aja terus, jangan berhenti kalau jenuh. Kalau kita menjadikan misalnya rosario jimat, ya itu bukan jimat, itu sarana untuk berdoa. Kayaknya kalau ada rosario aku ini bisa. Enggak, kita bisa karena kita punya relasi dengan Tuhan, karena kita berdoa, bukan karena bendanya ya. Saya pikir ini jelas nih, Anda nih orang-orang yang sudah pengalaman semua nih ya. Doa itu ada dua, pribadi dan dalam komunitas. Yang mana penting? Dua-dua penting. Ketika doa pribadi, tadi saya sudah sharing banyak. Ketika doa dalam komunitas, kita juga punya lain lagi manfaat yang besar. Saya punya komunitas ketika berdoa, oh ada kelepasan ya, karena ada pujian yang luar biasa dahsyat. Teman-teman saling memberikan spirit ya. Ada kuasa di dalam pujian bersama gitu. Itu beda lagi tuh. Sehingga saya juga mengalami banyak sekali perubahan dalam doa komunitas, dalam ekaristi bersama ya. Nah, doa melalui perantaraan Bunda Maria dan Orang Kudus ini juga merupakan sarana yang ada di dalam gereja Katolik. Kadang-kadang kita ibaratnya butuh kedekatan ya secara batin. Kalau Bunda Maria kan seperti seorang ibu, kita punya ibu semuanya, ibu yang mengasihi, ibu yang tahu kapan kita susah. Kita susah aja sudah didoakan sama mama. Nah, kita melihat juga Bunda Maria itu sebagai seorang figur ibu yang selalu setia untuk ada bersama kita. Ini salah, dan kita tahu juga banyak novena-novena itu dikabulkan ya. Novena Hati Kudus Yesus, novena Bunda Maria, para santo-santa dan lain sebagainya. Jadi ini yang bisa kita lakukan di dalam doa. Semoga Anda semua selalu setia untuk berdoa, karena berdoa itu membuat kita berbuah.